Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, yang mana atas kudrat dan irodatnya kita masih bisa diberikan kesempatan sampai pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Giri Syahril Sidik MPD, yang mana telah memberikan ilmu, kemudian pengarahan, dan juga kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian saya kali ini. Perkenalkan, saya Alen Arif Rahman dengan NIM 23010200055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Guru melalui Teknik Bertanya di dalam Membangun Kepercayaan Diri Siswa Kelas 4 B di SDN 1 Cigantang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kebutuhan metode sesuai tahap perkembangan siswa SD. Karena siswa SD kelas 4 berada pada transisi berpikir konkret ke formal, sehingga guru perlu memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang kedua, metode ceramah rawan monoton bila satu arah. Nah, ceramah tanpa variasi membuat siswa cepat bosan menurut Adelia dan kawan-kawan pada penelitiannya di tahun 2025. Namun, efektif bila dipadukan dengan tanya jawab. Yang ketiga yaitu teknik bertanya mendorong keberanian siswa. Nah, keberanian siswa menurut Fatimah pada penelitian 2024, keberanian bertanya adalah indikator keaktifan sekaligus wujud kepercayaan diri daripada siswa. Yang keempat, kepercayaan diri rendah itu berdampak luas. Menurut Khalidin dalam Dwi Cahyani pada tahun 2024, berkoalisi dengan kesulitan adaptasi sosial, kemudian kognitif, dan performa akademik pada siswa. Nah, fenomena yang ditemukan saya di dalam penelitian yaitu partisipasi aktif siswa kelas 4 SD di SDN 1 Cigantang, dan apa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri itu di dalam pembelajaran kelas 4 tersebut. Nah, kemudian terdapat identifikasi rumusan masalah. Identifikasi masalah di sini menjadi beberapa poin. Yang pertama, masih terdapat siswa yang kurang percaya diri di dalam pembelajaran. Nah, kemudian siswa itu terkadang sering takut karena takut akan jawaban mereka itu salah atau khawatir salah. Yang ketiga itu teknik bertanya guru mempengaruhi keberanian siswa di dalam menjawab. Yang keempat, nah, guru memiliki strategi untuk suasana belajar nyaman dan tidak menghakimi. Nah, yang kelima yaitu kepercayaan diri berkembang melalui interaksi aktif di dalam pembelajaran. Kemudian lanjut kepada rumusan masalahnya, yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana sih strategi guru dalam membangun kepercayaan diri siswa melalui teknik bertanya tersebut? Nah, yang kedua, bagaimana penerapan teknik bertanya yang dilakukan guru di dalam proses pembelajaran? Dan yang terakhir yaitu bagaimana respons siswa terhadap teknik bertanya yang diterapkan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan juga manfaat penelitian. Nah, di sini tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan strategi guru dalam membangun kepercayaan diri siswa melalui teknik bertanya. Dan yang kedua, mendeskripsikan penerapan teknik bertanya guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan respon siswa terhadap teknik bertanya yang diterapkan oleh guru tersebut. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang pertama bagi guru. Nah, bagi guru penelitian ini akan menjadikan bahan refleksi merancang strategi pembelajaran yang inovatif.
Dan bagi siswa, penelitian ini akan berguna untuk menumbuhkan keberanian berpartisipasi aktif tanpa rasa takut di dalam kelas. Nah, kemudian untuk sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk rujukan kebijakan pembelajaran yang inklusif dan juga kondusif. Dan yang terakhir bagi peneliti sendiri yaitu memperdalam pemahaman dinamika pembelajaran di real time-nya atau di kelas secara nyata. Nah, kemudian landasan teori yang dipakai di dalam penelitian ini yang pertama untuk strategi pembelajaran. Majid pada 2017 menyatakan bahwa rencana rencana kemudian metode dan perangkat kegiatan yang dirancang oleh guru itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada 4 unsur strategi menurut Newman dan Logan. Yang pertama, menetapkan spesifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, menetapkan langkah, metode, dan juga teknik. Dan yang terakhir, menetapkan tolak ukur keberhasilan. Kemudian, teknik bertanya. Menurut Dajarma dan Zain pada 2010, cara guru mengajukan pertanyaan kepada siswa itu dapat pula sebaliknya untuk membangun interaksi dua arah di kelas. Nah, jadi teknik bertanya menurut Dharma dan Zain pada 2010, cara guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa dapat pula sebaliknya untuk membangun interaksi dua arah di dalam kelas. Nah, manfaat teknik bertanya sendiri itu menurut Tn Abdika dan Amir Arham pada 2019 menciptakan ada beberapa poin. Yang pertama menciptakan interaksi guru dan siswa yang aktif, kemudian menumbuhkan minat, motivasi dan perhatian siswa. Yang ketiga, guru mengetahui pemahaman dan kesulitan siswa, dan yang terakhir mengembangkan daya pikir dan juga keberanian siswa itu sendiri. Nah, kemudian ada landasan teori yang kedua yaitu kepercayaan diri siswa dan juga indikatornya. Menurut Hakim, kepercayaan diri atau self-confidence adalah keyakinan seseorang terhadap kelebihan yang dimilikinya, yang membuatnya merasa mampu mencapai tujuan di dalam hidup. Di dalam sebuah psikologi yang mendorong individu bertindak penuh keyakinan, itu menurut Fitria 2017. Nah, kemudian di sini ada beberapa indikator yang menjadikan kepercayaan diri. Nah, menurut Lauster dalam penelitian Gupron 2020, di sini terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama, kemampuan diri atau mampu melakukan sesuatu atas kompetensi dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah optimis. Nah, optimis sendiri bersikap positif dan yakin meraih keberhasilan. Yang ketiga yaitu objektif, memandang masalah sesuai kebenaran dan tidak bersifat memihak. Dan yang keempat yaitu bertanggung jawab atau bersedia menanggung konsekuensi atas tindakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu rasional dan juga realistis. Ini adalah berpikir secara logis sesuai fakta dan juga kenyataannya. Nah, kemudian masuk kepada kerangka pemikiran atau alur logis penelitian dari teknik bertanya menuju kepercayaan diri siswa. Nah, langkah yang pertama yaitu teknik bertanya guru. Apa sih strategi guru untuk keterlibatan siswa? Kemudian masuk kepada respon siswa atau partisipasi aktif di dalam diskusi. Kemudian menjadikannya kepercayaan diri, keyakinan pada kemampuan belajar, dan juga kepercayaan diri ini lalu diukur oleh indikator-indikator yang tadi seperti keyakinan, optimis, objektivitas, dan juga lainnya. Nah, semakin tepat teknik bertanya yang ditetapkan oleh guru, semakin berkembang baik kepercayaan diri siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian lanjut kepada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif sendiri menurut Creswell pada 2014 yaitu memahami fenomena kelas secara mendalam, kontekstual, alamiah.
tidak diukur murni secara statistik atau angka. Nah, di sini subjek yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu ada dua, yaitu guru kelas 4B di SD Satu Cigantang menjadi perancang dan juga pelaksana teknik bertanya sendiri itu sendiri. Yang kedua yaitu siswa kelas 4B SDN Satu Cigantang menjadi subjek pendukung untuk melihat respon dan perkembangan kepercayaan diri itu sendiri. Nah, juga objek penelitiannya eh, strategi guru ini melalui teknik bertanya dalam membangun kepercayaan diri siswa. Bentuk pertanyaan, juga cara penyampaian, juga dampak apa terhadap keberanian dan juga partisipasi siswa. Fokus penelitian ini yaitu yang pertama bentuk dan jenis teknik bertanya yang digunakan oleh guru, kemudian pola interaksi guru dan siswa melalui teknik bertanya, dan yang terakhir yaitu respon dan juga partisipasi aktif siswa sebagai indikator kepercayaan diri. Nah, lanjut kepada teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi dan juga wawancara. Pada observasi, peneliti ini hadir langsung ke lapangan untuk melihat atau mengamati langsung ketika terjadinya interaksi guru dan juga murid terlibat langsung di dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu wawancara. Wawancara itu sendiri untuk menggali informasi lebih dalam mengenai strategi, kemudian pandangan, dan juga pengalaman guru dalam menerapkan teknik bertanya di dalam kelas. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama ada rekaman wawancara. Fungsinya untuk mendokumentasi kemudian seluruh percakapan agar tidak ada informasi yang terlewat. Juga untuk meminimalisir terjadinya misinformasi. Yang kedua yaitu ada pedoman wawancara. Nah, daftar pertanyaan terstruktur agar wawancara terarah dan juga fokus agar tidak kemana-mana. Dan yang terakhir yaitu catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini merekam nuansa kontekstual yang tidak tertangkap oleh rekaman suara. Kemudian lanjut kepada teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan teknik model dari Mills dan Huberman pada 1994. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini memilih dan menyederhanakan data kasar dari lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian lanjut kepada penyajian data. Menyusun data ke dalam bentuk naratif, bagan atau tabel yang sistematis, dan kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, menginterpretasikan data guna merumuskan simpulan yang logis dan didukung oleh bukti empiris. Mungkin untuk presentasi penelitian kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semua kekurangan itu berasal dari saya dan semua kebaikan itu berasal dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.